Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Ika Syafitri, biasa dipanggil Kiki. Kali ini saya akan membahas topik imunisasi dan bagaimana berbagai misinformasi mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan imunisasi ataupun vaksinasi. Buat Indonesia dan banyak negara di seluruh dunia, imunisasi sebenarnya bukan hal baru. Imunisasi telah dilakukan puluhan tahun yang lalu dan telah berhasil menyelamatkan puluhan juta nyawa dari berbagai penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dengan sangat sederhana dicegah dengan imunisasi. Di Indonesia sendiri, program imunisasi sudah dimulai di sekitar tahun 1956 ya. Diperkenalkan beberapa jenis vaksin kepada anak-anak untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit berbahaya. Nah, di seluruh dunia, vaksinasi juga sudah dilakukan dan telah memberikan banyak hasil, termasuk berhasil dieradikasinya cacar api ya. Kasus terakhir itu muncul tahun 1977 dan eradikasi berhasil dilakukan di tahun 1979. Tahun 1988 terjadi ratusan ribu kasus polio di lebih dari 120 negara dan di tahun 2010 kasusnya menurun drastis hingga hanya sekitar 1.200 kasus di 4 negara dan saat ini hanya ada 2 negara endemis polio. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri program imunisasi diberikan gratis kepada anak-anak ya di puskesmas, di posyandu. Jadi bagi Anda yang memiliki anak di bawah 5 tahun, datanglah ke posyandu secara rutin dan bidan, kader, petugas kesehatan yang ada di sana akan memberitahukan jadwal imunisasi rutin bagi anak Anda. Nah, saat ini Indonesia sudah berhasil mengeliminasi maternal dan neonatal tetanus ya pada tahun 2016. Kemudian tidak lagi dijumpai kasus polio sejak tahun 2006. Kemudian kita mendapatkan sertifikasi bebas polio itu bulan Maret 2014. Walaupun kemudian muncul satu kasus polio belakangan ini 2019 di Papua. Dan ini tentunya ada kaitannya nih dengan cakupan imunisasi yang rendah begitu. Pada tahun 74 sama dengan berbagai negara lain di dunia, Indonesia juga telah berhasil resmi bebas dari penyakit cacar. Di masa pandemi ini sayangnya penggunaan layanan imunisasi bagi anak ini menurun. Ada survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan UNICEF Indonesia. Datanya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat ragu untuk membawa anak mereka vaksinasi atau imunisasi ya. Khawatir anaknya nanti terkena COVID-19 begitu. Kemudian juga ada kendala di akses ya. Misalnya ada pembatasan sehingga sulit mengunjungi pusat atau layanan imunisasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang imunisasi umum, dasar lengkap rutin yang diberikan kepada anak usia di bawah 1 tahun, 2 tahun, balita dan usia sekolah. Sekarang kita bicara tentang vaksinasi COVID-19. Seperti apa sih penerimaannya begitu ya? Pada survei yang dilakukan di kuartal ke-3 dan ke-4 tahun lalu oleh Kemenkes, WHO, ITAGI. Survei ini juga dilakukan bersama UNICEF. Kita bertanya kepada masyarakat ya secara online. Ada lebih dari 100.000 masyarakat yang berpartisipasi dalam survei ini. Dan ketika ditanya, apakah Anda mau divaksinasi COVID-19? Ada sekitar 65% yang menjawab mau, siap, bersedia begitu ya. Tapi ada 27% yang masih ragu-ragu. Dan ada sebagian kecil, sebenarnya kurang dari 8% yang menjawab tidak. Nah, ketika ditanya apa sih faktor yang mempengaruhi keraguan-raguan masyarakat tentang vaksinasi, sebagian besar jawabannya adalah tentang keamanan dan efektivitas vaksin. Jadi ini kaitannya dengan topik yang saya mau bicarakan bahwa banyak sekali di luar sana beredar berbagai informasi yang tidak benar, informasi yang keliru, informasi yang tidak akurat tentang vaksinasi COVID-19 maupun COVID-19 itu sendiri. Karena kemudian ketika dilakukan survei di periode berikutnya,
sempat penerimaannya menjadi turun sangat drastis di angka sekitar 35%. Dan angka ini angka yang muncul dari berbagai jenis survei yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Jadi cukup konsisten, jadi terjadi penurunan. Dan lagi-lagi salah satunya adalah karena masyarakat ragu terkait dengan keamanan vaksin, efektivitas vaksin, karena begitu banyak berita misinformasi yang beredar. Misalnya, kalau vaksinnya buatan dari Cina kualitasnya jelek, efektivitasnya rendah, atau vaksin A mengandung zat berbahaya bisa menimbulkan efek A, B, C, D. Jadi banyak sekali berita-berita seperti itu yang beredar. Atau bahkan mungkin Anda pernah mendengar ya, kalau divaksin nanti dipasangin chip di badannya. Nah, ini informasi seperti ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi ragu. Kemudian berbagai upaya dilakukan untuk meluruskan informasi tentang vaksinasi COVID-19 dan kemudian sekarang saat ini kondisinya membaik. Sebagian besar masyarakat kalau berdasarkan hasil survei baik yang dilakukan oleh UNICEF bersama Nielsen, kemudian survei-survei dari lembaga lain menunjukkan angka atau persentase orang yang berminat untuk divaksinasi COVID-19 ini meningkat. Nah, keraguan-raguan ini ternyata tidak hanya dialami oleh masyarakat, di kalangan tenaga kesehatan pun hal ini terjadi. Akhir tahun lalu dilakukan survei sederhana kepada sejumlah tenaga kesehatan, apakah Anda bersedia untuk divaksinasi? Dan yang mengejutkan, baru sekitar 54% saat itu ya yang menjawab bersedia divaksin. Dan ketika ditanya kenapa, lagi-lagi jawabannya sama. Mereka khawatir dengan keamanan dan efektivitas vaksin. Mereka mendengar begitu banyak berita negatif terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, bayangkan kalau tenaga kesehatan, tokoh yang berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah maupun organisasi dan lembaga survei lain yang menunjukkan mereka adalah tokoh yang paling dipercaya oleh masyarakat tentang vaksinasi, tapi mereka sendiri kemudian ragu untuk divaksinasi. Bayangkan jika ini terjadi, jika capaian vaksinasi COVID-19 pada kelompok tenaga kesehatan rendah, kondisinya seperti apa di masyarakat umum, begitu ya. Jadi kita kemudian melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan acceptance atau penerimaan dan partisipasi dari tenaga kesehatan untuk vaksinasi COVID-19. Dilakukanlah pelatihan IPC, misalnya interpersonal communication. Dijawablah keraguan-raguan itu. Kalau keraguan-raguannya tentang keamanan vaksin, maka kemudian argumen yang diberikan adalah tentunya tentang keamanan vaksin, bahwa vaksin ini sudah melalui serangkaian uji klinis, sudah mendapatkan persetujuan atau emergency use authorization oleh Badan POM, kemudian sudah masuk list untuk emergency use listingnya WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi dijelaskan tentang berbagai aspek keamanan dari vaksin ini. Kemudian keraguan-raguan yang kedua ini terkait dengan efektivitas, maka kemudian harus dijelaskan argumennya. Jadi memang komunikasi yang dilakukan, pendekatannya, kontennya harus bisa menjawab apa yang menjadi concern atau keraguan-raguan masyarakat ataupun kelompok tertentu tentang vaksinasi. Dan hasilnya apa? Setelah itu dilakukan, hampir semua tenaga kesehatan telah divaksinasi, mendapatkan dosis pertama dan sekarang sedang dilengkapi dosis keduanya. Kenapa sih hoax ini menjadi penting sekali untuk dibicarakan? Tadi karena selain menimbulkan keraguan-raguan pada masyarakat, hoax ini kemudian dampaknya juga kepada keselamatan jiwa. Bayangkan jika karena hoax banyak masyarakat tidak mau divaksinasi, karena hoax banyak masyarakat kemudian melakukan pengobatan dengan zat-zat tertentu, ini kemudian bisa membahayakan jiwa yang bersangkutan dan juga jiwa orang lain di sekitarnya, begitu ya. Karena kalau imunisasi sebenarnya kita tidak bicara tentang diri sendiri. Imunisasi adalah intervensi kesehatan masyarakat, intervensi public health yang sebenarnya menguntungkan selain buat individu, tapi banyak orang lain di sekitar kita. Dalam survei yang dilakukan oleh UNICEF juga bersama dengan Nielsen, jadi ini random survei yang dilakukan di 6 kota di seluruh Indonesia secara periodik, itu angkanya menunjukkan bahwa di setiap quarter itu ada kenaikan dalam persentase orang yang merasa dirinya tidak pernah
terpapar dengan hoax atau misinformasi. Jadi ada 29% di kuartal ketiga tahun 2020, kemudian 26% di kuartal keempat tahun 2020, dan di kuartal kedua tahun ini 2021 angkanya naik menjadi 44%. Apa artinya? Artinya orang-orang yang merasa dirinya tidak pernah menerima satupun berita atau misinformasi terkait dengan vaksinasi, dia berarti terperangkap dalam kondisi di mana semua informasi yang dia peroleh di internet atau dari manapun dianggap benar. Dan ini berbahaya sekali karena berarti semua informasi yang benar ataupun tidak benar kemudian diserap dan sangat mungkin disebarluaskan juga ke orang lain. Di Indonesia sendiri, data Kominfo menunjukkan saat ini sejak awal tahun 2020 hingga Maret 2021 sudah lebih dari 1.400 hoax lokal ya berbahasa Indonesia terkait dengan vaksinasi COVID-19 ataupun COVID-19 itu sendiri. Ini artinya setiap hari ada 5 hoax baru yang beredar di masyarakat. Jadi luar biasa, dan ini beredar di berbagai platform sosial media digital ya, baik Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah sudah membuat satu website yang berisi penanganan COVID-19 secara komprehensif. Website ini berisi tentang vaksinasi COVID-19, penanganan kesehatan, baik protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga 3T, testing, tracing, dan treatment, juga tentang pemulihan ekonomi nasional. Websitenya bernama covid19.go.id ya. Jadi silahkan Anda kunjungi situs ini. Di sana ada feature khusus Hoaxbuster untuk mendapatkan informasi yang benar tentang COVID-19 ataupun vaksinasi COVID-19. Jadi memang kendalanya saat ini karena COVID-19 sendiri adalah penyakit yang baru, muncullah berbagai berita-berita yang memanfaatkan situasi ketidaktahuan dan perubahan informasi. Jadi kalau Anda ke situs ini, maka Anda akan mendapatkan informasi yang paling akurat, yang paling update gitu ya, terbaru dan juga benar tentang vaksinasi COVID-19 ataupun penanganan COVID-19. Nah, di feature Hoaxbuster itu Anda cukup klik, kemudian masukkan kata kuncinya. Misalnya Anda mendapat berita kalau divaksin nanti akan dimasuki chip ke tubuhnya. Ketik saja di situ chip. Nah, akan keluarlah artikel-artikel yang sudah menjelaskan apakah berita itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana, Bapak Ibu harus memastikan melihat kembali artikel atau berita yang Anda peroleh, baik di sosial media ataupun dari orang lain yang Anda kenal, cek apakah itu ada di situs-situs yang memang kredibel. Jadi kalau di Indonesia ini ada situsnya Kemkes ya, Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Satgas, ini ada covid19.go.id. Kemudian ada situs WHO, ada situs UNICEF. Jadi pilihlah website-website yang memang dapat dipercaya. Kemudian karena saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia yang di perkotaan itu aktif di sosial media, ada juga kanal sosial media yang bisa diakses yang berisi tadi berbagai informasi terbaru, terakurat terkait penanganan COVID-19. Namanya @lawancovid19_id. Ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya juga. Jadi silahkan Bapak Ibu mengakses ke sana. Hoax ini menjadi industri buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ini menghasilkan uang ya buat mereka. Dan saat ini pemerintah Indonesia bersama dengan pihak kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani ini. Jadi memang penanganan hoax untuk memastikan partisipasi masyarakat terhadap imunisasi ataupun vaksinasi COVID-19 itu tetap baik, harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir ya. Kalau dari hulunya pentingnya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang literasi digital ya. Misalnya prinsip dasar bahwa tidak semua yang beredar di internet itu benar, tidak semua yang Anda baca di sosial media itu benar gitu ya. Kemudian mengenali juga tadi situs-situs yang kredibel yang bisa dipercaya.
Kemudian di bagian hilir tentunya penanganan secara hukum ya bagi mereka yang menyebar hoax. Jadi Anda bisa melaporkan berita-berita yang Anda dapatkan dan ini sebagian besar tentunya sudah diproses oleh pihak kepolisian. Jadi ini bukan hal yang mudah, ini perlu kolaborasi dari banyak pihak, tidak bisa diselesaikan sendiri karena problemnya begitu luas, tapi dari masing-masing kita bisa melakukan sesuatu. Tadi, berhati-hati ketika menerima, periksa, sharing sebelum sebar, dan manfaatkan berbagai tools, berbagai website, berbagai kanal informasi yang resmi yang sudah disediakan bagi Anda semua untuk dapat mendapatkan berita yang benar dan akurat terkait dengan COVID-19 dan juga vaksinasi COVID-19. Sekian dari saya sesinya. Silahkan mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.